Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama Exoja Channel di sini. Kali ini Exoja mau membahas masalah gimana cara kita menanam padi supaya tanaman padi kita itu anakannya banyak. Nah, di sini nanti saya akan menyampaikan ada 7 tips gimana supaya tanaman padi kita itu anakannya banyak dan hasil panennya meningkat. Tapi sebelumnya buat sahabat tani dimanapun berada yang belum subscribe, jangan lupa ya dukung selalu channel Exoja di sini dengan subscribe di sini dan tanda lonceng. Jadi akan selalu mendapatkan info-info terbaru dari Exojaya. Baik, langsung saja di sini saya mau menyampaikan yaitu 7 cara gimana supaya tanaman padi kita itu bisa menghasilkan hasil panen yang meningkat dan anakannya banyak. Biasanya sebelum itu petani itu sudah sering kali melakukan penerapan pola tanam jajar legowo dan pemupukan yang berimbang serta pengendalian hama terpadu atau PHT di situ. Ada juga cara jitu agar hasil panen meningkat, yaitu dengan cara memperbanyak anakan padi. Nah, di sini caranya gimana memperbanyak anakan padi? Yang pertama yaitu kita cara memilih pemilihan varietas padi. Nah, carilah varietas padi yang berpotensi kelak memiliki anakan yang banyak. Nah, karena setiap varietas padi itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, contoh varietas padi yang memiliki varietas padi memiliki potensi jumlah anakan yang banyak itu contohnya apa ya? Contohnya itu seperti IR64, Inpari 32, Inpari 45, benih Takara, dan masih banyak lagi. Sedangkan contoh varietas padi yang memiliki varietas padi yang tidak memiliki anakan banyak, yaitu penanaman benih muda. Penanaman benih muda di sini yaitu contohnya varietas yang PTB atau padi tipe baru, yaitu jumlah anakannya sedikit tapi semuanya berproduktif. Itu contoh tips yang pertama, yaitu pemilihan varietas padi. Kemudian yang kedua itu adalah tanam benih bibit muda. Tanam benih bibit muda di sini itu maksudnya karena bila tanam benih muda itu bisa membuat anakan yang banyak. Penanaman benih muda itu pada saat tanaman berumur 10 sampai 15 hari setelah tanam. Karena apa? Karena kalau penanaman benih muda itu bisa memicu potensi anakan yang banyak, dan setiap tanam itu dikasih 1 atau 3 batang per 1 lubang gitu. Di sini itu tips yang kedua. Sedangkan tips yang ketiga itu adalah pengaturan jarak tanam. Pengaturan jarak tanam, karena bila tanam benih muda itu bisa pengaturan jarak tanam itu sistem tanam jarak legowo, yaitu 2:1 atau 4:1. Kan dengan sistem ini itu akan memberikan kelonggaran atau memberikan ruang supaya mempermudah perkembangan akar, dan juga secara tidak langsung itu akan membuat anakannya semakin banyak di situ. Tips yang keempat yaitu tanam benih bibit dangkal. Maksudnya di sini adalah tanaman jangan terlalu dalam waktu penanamannya itu, yaitu kurang lebihnya 2 sampai 3 cm dari permukaan, yaitu karena semakin dalam penanaman itu akan menghambat perkembangan akar dan akan menghambat anakan itu. Nah, di sini
akan menghambat anakan. Nah, di sini gimana caranya supaya itu tadi tidak terjadi, yaitu dengan cara penanaman itu tadi jangan terlalu dangkal gitu. Kemudian tips yang kelima itu adalah pemberian pupuk sedini mungkin. Di saat padi usia 7 sampai 10 hari setelah tanam itu harus segera dikasih pupuk nitrogen, atau petani sering kali menggunakan pupuk urea. Kalau yang pupuk non subsidi itu kita bisa memakai Petro atau bisa memakai Nitrea. Nah, untuk padi usia 7 sampai 10 hari itu harus segera dikasih pupuk nitrogen tersebut. Itu pemupukan yang pertama. Pemupukan yang kedua itu adalah usia 21 sampai 25 hari setelah tanam. Dan pemupukan yang terakhir itu usia 35 hari setelah tanam. Alangkah baiknya juga itu digunakan TSP 36. Tapi TSP 36 itu alangkah baiknya kalau disebarkan itu 3 hari sebelum proses penanaman. Kenapa kok sebelumnya? Karena kategori pupuk ini itu susah untuk larut. Jadi alangkah baiknya sebelum penanaman itu 3 hari sebelum penanaman itu disebarkan. Ada juga baiknya dicampur sama urea tersebut. Itu tips yang ke-5. Tips yang ke-6 yaitu pengairan berselang dan intermittent. Maksudnya gimana? Itu lahan kita buat bergenang dan kita buat kering secara bergantian. Gimana agar bisa tanah itu bisa memproses akar dan bisa membuat anakan itu menjadi banyak. Caranya kita buat genangan air itu 2 sampai 3 cm itu selama 10 hari kita diamkan. Habis itu sampai lahan itu macak-macak, kurang lebihnya 14 hari setelah tanam. Lalu genangin air lagi kurang lebih 2 sampai 3 cm. Begitu seterusnya dalam selang waktu yang sama di situ. Jadi itu maksud dari pengairan berselang. Dikasih air, habis itu macak-macak, dikasih air, habis itu macam-macam gitu seterusnya dalam waktu yang sama ya. Kemudian tips yang terakhir atau yang ke-7 itu adalah pengendalian hama dan penyakit tanaman. Ini juga tidak kalah pentingnya dari pemupukan dini tadi. Maksudnya gimana ini? Buat sahabat tani harus banyak-banyak mengendalikan hama. Biasanya hama di sini ada dari keong mas, ada yang dari tikus. Jadi kalau hama tersebut tidak diatasi, itu pasti akan mengurangi hasil panen dan juga akan mengurangi anakan padi tersebut. Kemudian yang penyakit tanaman tadi yang harus kita basmi juga itu diantaranya ada hawar daun, potong leher, atau juga blast. Nah di sini harus juga ditangani sedini mungkin. Nah itu 7 tips ya yang bisa saya sampaikan, sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat sahabat tani, dan bila yang saya sampaikan ini bermanfaat, jangan lupa di like, share, dan juga tetap dukung channel dari Exojaya di sini. Dan selamat mencoba. Jangan lupa tunggu video-video selanjutnya dari Exojaya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari petani.